warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Karmila dengan NPM 24021123008 dari kelas akuntansi D3. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Deden yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengulas materi mengenai unsur-unsur manusia dan potensi manusia, di mana unsur-unsur manusia terdapat dua. Yang pertama yaitu ruh dan yang kedua yaitu jasad. Di mana dalam pertama yaitu ruh, Allah pasti akan meniupkan ruh kepada setiap manusia sehingga manusia tersebut dapat hidup. Di mana juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 85, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Quran Surah Al-Isra ayat 85, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ruh itu hanya urusan Tuhanku, di mana kamu hanya diberi pengetahuan sedikit. Sehingga artinya adalah hanya Allah lah yang mengetahui pada siapa ruh itu ditiupkan. Kemudian ruh itu juga dirahasiakan oleh Allah dan hanya Allah lah yang tahu. Kemudian yang kedua yaitu jasad, di mana dalam jasad ada beberapa potensi manusia. Yang pertama yaitu akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Di mana yang pertama yaitu akal. Akal, manusia pasti akan memiliki akal, di mana manusia yang memiliki akal itu adalah manusia normal. Dan tugas kita sebagai manusia normal adalah mempertahankan kenormalan itu sendiri sehingga tidak menjadi manusia yang tidak normal. Kemudian yang kedua yaitu hati, di mana hati itu ada dua jalan. Yang pertama yaitu hati yang berpijak pada jalan kebenaran atau jalan yang lurus, dan kedua yaitu hati yang berpijak pada jalan negatif. Kemudian hati juga bersifat dinamis, di mana tidak statis atau bergerak. Kemudian hati juga memiliki resonansi. Kemudian dalam hati kita pasti mempunyai iman, di mana iman itu terdapat dua. Yang pertama yaitu iman yazid dan yang kedua yaitu iman yanqus. Di mana iman yazid adalah iman yang terus bertambah, yaitu menjauhi larangan Allah dan menaati perintahnya. Kemudian yang kedua yaitu iman yanqus, di mana iman yanqus itu adalah iman yang menurun. Nah, dalam hal ini kita sebaiknya berdoa supaya iman kita tidak menurun. Dan ada salah satu doa yang dapat diamalkan oleh kita, yaitu Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian unsur manusia yang ketiga yaitu nafsu, di mana nafsu memiliki beberapa pengertian, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, nafsu itu berarti jiwa, di mana jiwa itu terdapat dua, yaitu jiwa mutmainnah dan jiwa radiyah, di mana kedua jiwa tersebut memiliki arti jiwa yang tenang atau tentram. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, nafsu itu berarti marah. Dalam hal ini, jika kita mempunyai nafsu marah, maka nafsu tersebut sudah dirasuki oleh setan atau terdapat dalam lingkaran setan. Di mana cara kita untuk menenteramkan hati kita sendiri yaitu dengan ila bizikrillahi tatmainnul qulub, yaitu dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah supaya hati kita tentram dan tenang. Sehingga dapat disimpulkan dalam potensi dan unsur manusia. Yang pertama yaitu unsur manusia terdapat dua, yang pertama ruh dan yang kedua jasad. Sedangkan potensi manusia dalam jasad terdapat tiga. Yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Sehingga sebagai manusia kita patut mempertahankan akal kenormalan kita, kemudian menjaga hati kita dan menjaga hawa nafsu kita supaya tidak terjerumus ke dalam lingkaran syaitan. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.